Halo Healthies, welcome to Podcast White Campus. Bareng aku, Evelyn, Dan aku Kusnul. siap menemani podcast episode kali ini. Di podcast kali ini, With Campus dibersamai oleh dosen keperawatan Kampus 4 Gelora, Poltekkes Kemenkes Semarang, di mana kita akan membahas tentang Nurse Peduli Bumi, limbah jelantah jadi solusi eco-friendly. Benar sekali Evelyn. Nah, kita bakal ngobrolin banyak nih ya tentang hal seperti apa saja dampak negatif dari membuang limbah sembarangan, bagaimana peran teknologi dalam mendukung pengelolaan limbah jelantah, dan juga tips praktis apa saja yang bisa diberikan kepada pendengar untuk mengelola limbah jelantah di lingkungan masyarakat. Nah, pas banget nih. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Nurse Peduli Bumi, limbah jelantah jadi solusi eco-friendly. Dan pastinya kita udah kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Yuni Astuti, Eskep Nurse MKes, sebagai dosen keperawatan Kampus 4 Blora Poltekkes Kemenkes Semarang. Selamat datang di Poscam. Halo Ibu Yuni, bagaimana kabarnya pada sore hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya, mungkin saya bisa menyapa dulu ya teman-teman yang ada di kampus ya. Selamat sore, selamat bergabung ya. Selamat join di Podcamp Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 4 ya. Tidak lupa juga karena ini masih suasana Idul Fitri ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama khususnya untuk mahasiswa ya. Mungkin saya sering galak ya mungkin ya di kelas ya. Jadi saya mohon maaf ya mungkin kalau pas taringnya keluar, cakarnya keluar. Tapi itu ini maksudnya baik ya, maksudnya biar mahasiswa disiplin gitu ya, bukan bermaksud apa-apa. Gitu. Terima kasih. Baik Ibu, di Poscam ini tentunya kami ingin bertanya seputar Nurse Peduli Bumi, limbah jelantah jadi solusi eco-friendly. Jadi kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan ke Ibu Yuni. Bisa diceritakan Ibu tentang apa saja dampak negatif dari membuang limbah jelantah sembarangan bagi lingkungan maupun kesehatan? Baik. Mungkin sebelum saya sampaikan ya dampak tentang limbah jelantah, mungkin bisa saya ceritakan dulu ya awal mulanya kenapa saya kok suka bergumul dengan limbah jelantah. Jadi pada tahun 2018 akhir ya, mungkin sekitar bulan September ya, sekitar bulan September itu saya menawarkan diri atau istilahnya ya melamar gitu ya. Melamar jadi relawan ya. Jadi ada semacam gerakan gitu ya, gerakan sosial di mana namanya itu jelantah vouching ya. Boleh nanti teman-teman boleh dicari ya Instagramnya jelantah vouching, boleh follow juga ya. Ya, jelantah vouching. Jadi jelantah coaching ini memang misinya itu adalah mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi masyarakat tentang dampak limbah jelantah, baik itu untuk lingkungan maupun kesehatan. Jadi berawal dari founder dari jelantah coaching itu ya, jadi dia tuh resah kenapa sih kok jelantah tuh biasanya sering dibuang ya, buang sembarangan di got, mungkin di wastafel atau mungkin di tanah langsung kayak gitu ya. Nah, kemudian beliau namanya Mas Anton ya. Beliau itu bagaimana ya biar limbah ini bermanfaat. Kemudian iseng-iseng survei kayak gitu ya, iseng-iseng survei ternyata memang banyak jelantah itu yang dibuang. Kemudian beliau mulai dari rumah sendiri mengumpulkan jelantah itu dan ternyata dari survei kecil-kecilan itu banyak sekali jelantah yang terkumpul ya. Jadi jelantah limbah itu yang banyak terkumpul itu justru dari rumah tangga ya, karena setiap rumah kan pasti ada aktivitas menggoreng kan ya, pasti. Nah, itu makanya kemudian beliau mendirikan tadi jelantah vouching, tujuannya untuk mengedukasi gitu. Jadi tadi yang seperti ditanyakan Mbak Evelyn, Mbak Kusnul ya. Jadi dampaknya itu memang ada ini ya,
untuk bumi sendiri, misalnya dibuang di tanah ya, langsung dibuang di tanah, itu juga akan mengganggu kesuburan tanah gitu ya. Kemudian misalnya dibuang di saluran pembuangan air ya, misalnya di wastafel, itu kan sifat minyak lengket ya, lengket, sehingga karena lengket itu memudahkan kotoran-kotoran itu nempel ya. Sehingga makanya kenapa kok kadang saluran airnya macet gitu kan ya, karena tadi bertahun-tahun keraknya menempel, akhirnya menyumbat. Kemudian kalau misalnya tadi dibuang di selokan gitu ya, kemudian di masuk ke aliran air, kemudian mungkin ke sungai atau ada ke sawah mungkin ya. Nah itu juga kasihan ekosistem yang ada di dalam air gitu ya. Di situ kan juga ada mungkin anak-anak kata gitu ya. Kasihan ya bayinya kata. Kemudian mungkin juga ada ikan kecil-kecil ya. Itu karena minyak itu sifatnya ringan di atas air ya. Kalau itu nggak nyatu banyak menutupi badan air, sehingga cahaya matahari yang masuk yang dibutuhkan untuk yang makhluk di dalamnya itu nggak sampai ya dalam airnya. Itu jadi dampaknya itu. Terus untuk yang kesehatan ya, nah, kesehatan seperti yang teman-teman kita tahu ya, kan sudah belajar juga kan ya. Nah, itu kalau minyak yang dipakai berulang ya, itu kan ada perubahan zat-zat gitu ya, perubahan zat-zat yang sifatnya bisa menyebabkan zat karsinogenik ya, jadi bisa betul ya, bisa menyebabkan munculnya kanker, kemudian kandungan lemak yang tidak yang jenuh itu juga nanti tidak bagus untuk kesehatan, bisa mungkin hipertensi, kolesterol ya, bener ya, kolesterolnya jadi tinggi, nanti resiko hipertensi, jantung koroner, betul, stroke ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang tugas saya sebagai relawan ya, relawan jelantah itu menyampaikan tadi ya dampaknya dan juga nanti pemanfaatannya. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, betul sekali deh Evelyn. Nah, jadi menurut Ibu Yuni, bagaimana nih cara Ibu Yuni sebagai dosen keperawatan untuk mengedukasi masyarakat, terutama pasien dan keluarga tentang pengelolaan limbah jelantah itu sendiri? Baik. Memang kalau langsung ke pasien itu enggak ya, mungkin kalau ada pasien saya datang ke rumah sakit gitu enggak. Tapi di sini sejak tahun 2018 itu kan saya mulai mengedukasi gitu ya. Saya biasanya dari keluarga dulu tentunya ya. Anak-anak saya kasih tahu penggunaan minyak jelantah itu yang kalau untuk penggorengan biasa itu cukup 3 kali saja ya. Jadi kalau 4 kali 5 kali itu sudah nggak aman ya, nggak aman. Warnanya juga nggak jernih ya, kotor hitam. Terus kalau misalnya untuk goreng yang butuh penggorengan waktunya, goreng lama, misalnya ikan gitu ya, ikan itu kan sekali goreng langsung hitam kan ya minyaknya. Nah itu cukup sekali saja, jadi jangan dipakai berulang. Tapi seringnya ini dulu saya juga seperti itu ya, minyak jelantah itu kalau dipakai untuk campuran masak gitu ya, misalnya untuk menumis bumbu atau untuk campuran sambal gitu, memang lebih gurih ya, lebih sedap gitu. Tapi itu hanya sesaat ya di lidah saja, tapi untuk kesehatan nanti itu nggak bagus ya. Jadi berawal dari rumah dulu, kemudian saya juga ke RT kayak gitu ya, arisan. Nah mungkin di keluarganya ada yang mungkin sedang sakit, kebetulan punya hipertensi. Nah harapannya seperti itu. Jadi nggak langsung saya ke pasien yang di rumah sakit gitu ya, tetapi saya melewati orang-orang yang di sekitarnya kayak gitu. Baik Ibu, jawabannya sangat luar biasa sekali nggak Ibu? Berbicara tentang Nurse Peduli Bumi, limbah jelantah jadi solusi eco-friendly. Menurut Ibu, bagaimana nih cara Ibu sebagai dosen keperawatan mengajak lebih banyak perawat dan masyarakat
untuk terlibat dalam pengelolaan limbah ini? Jadi sebelum saya mengajak perawat secara umum gitu ya, saya mulai dulu dari kampus dulu ya. Jadi selain saya menjadi relawan jelantah coaching gitu ya, karena kebetulan saya basicnya perawat gitu ya, tenaga kesehatan yang khusus di Blora, itu saya juga jadi punya ide gimana ya caranya biar limbah jelantah ini lebih bermanfaat, khususnya untuk membantu orang-orang yang terganggu kesehatannya gitu. Jadi mulai tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, atau 2021 itu saya eh, apa ya, menginisiasi ya, atau mendirikan sendiri, jadi jelantah sister namanya. Iya. Saudara perempuannya jelantah ya. Iya. Jadi kenapa jelantah sister? Jadi gini, karena kebetulan waktu itu yang biasa berdekatan dengan jelantah itu kan kaum wanita, remaja, putri gitu kan ya. Jadi saya ini mendirikan jelantah sister ini. Jadi anggotanya selain saya gitu ya, kemudian ada juga mahasiswa ya, kakak-kakakmu dulu itu saya ajak bergabung di jelantah sister. Kemudian ada juga ahli gizi ya, ada ahli gizi, biar nanti misalnya ada yang berkonsultasi kaitannya dengan kesehatannya gitu kan, diet apa yang tepat ya, misalnya untuk hipertensi apa sih yang harus dihindari, apa yang diperbolehkan kayak gitu. Termasuk juga ini kegiatan kami juga deteksi dini khususnya penyakit tidak menular gitu. Jadi pernah di tahun, saya kok lupa ya tahun berapa itu ya, 2000 sudah COVID seingat saya, 2021 kalau tidak 2022 ya, itu saya mengadakan kegiatan bakti sosial gitu ya, pas kebetulan hari diabetes sedunia itu saya adakan baksos waktu itu di lapangan Kridosono ya. Jadi saya deteksi dini gratis ya, gratis dalam tanda petik ya. Jadi nggak bayar gitu ya, cek tekanan darah, kemudian cek gula darah, cek kolesterol itu gratis, tapi gratisnya nggak 100% ya. Jadi bayarnya itu bawa jelantah gitu. Jadi sebulan sebelumnya itu sudah kami share ya kegiatan rencana itu, sehingga banyak orang yang mengetahui ya. Dan alhamdulillah waktu itu sukses ya, ada sekitar hampir 100 peserta yang datang untuk cek kesehatan dan mendapatkan minyak jelantah yang terkumpul sekitar berapa ya dulu, hampir 10 literan mungkin ya. Jadi meskipun misalnya ada orang yang lewat gitu ya, kebetulan waktu itu hari Minggu kalau nggak salah, misalnya Mbak ini saya nggak bawa jelantah, boleh nggak cek? Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Bu, silakan. Tapi kami kasih PR gitu. PR-nya apa? Mengumpulkan jelantahnya yang di rumah untuk tidak dibuang sembarangan gitu. Jadi nanti kalau sudah terkumpul itu harapannya kami yang menjemput gitu. Nanti teman-teman boleh ya ikut gabung ya nanti di jelantah sister ini. Terus terang ini agak lama vakum ya jelantah sister ini. Nah, kemudian selain diberi PR itu juga kami berikan kayak semacam buku tabungan. Kalau kita kan punya waktu SD mungkin punya buku tabungan kecil gitu ya, tabungan uang, tapi ini tabungan jelantah gitu. Ya, seperti itu harapannya, sehingga banyak masyarakat yang lebih mengetahui ya dampak limbah jelantah dan pemanfaatannya. Selain baksos, kami juga ini apa? Kalau misalnya ada teman kerabat yang sekiranya, mohon maaf ya, misalnya mau datang ke layanan kesehatan punya luka diabetes gitu kan ya, luka diabetes itu kan penyembuhannya lama, butuh perawatan yang agak lama gitu ya, nggak luka diabetes saja sih sebenarnya. Nah itu kami relawan jelantah sister itu siap misalnya dimintai bantuan ganti balut seperti itu, free ya, gratis ya, tadi bayarnya pakai jelantah gitu. Itu jadi dulu juga ada beberapa ini ya yang minta tolong tuh, misalnya kena luka bakar, kemudian pernah yang kami kunjungi juga pasien habis operasi, mohon maaf, kanker payudara. Terus ada juga temen yang habis amputasi karena diabetes. Nah seperti itu. Jadi jelantah yang sudah terkumpul itu sebagian besar kami buat ini sabun.
ya. Kami buat sabun seperti ini, sabun padat ya. Ini untuk sabun, bukan untuk mandi ya. Iya. Ini sabun untuk cuci-cuci. Oh, Ya, boleh cuci piring, boleh cuci lap ya mungkin ya. Kalau Iya. cuci baju sayang ya kayaknya ya. Itu jadi selain sabun juga kami gunakan untuk apa? Lilin. Lilin. Iya, lilin dari minyak jelantah. Bisa ditambah apa? Mungkin essential oil gitu ya. Bisa nanti ketika dinyalakan lilinnya Iya, bisa beraroma, beraroma ya. ya itu. Jadi itu yang pernah kami pakai untuk pengabdian masyarakat juga. Idenya sangat bagus sekali ya Ibu ya. Lalu menurut Ibu bagaimana nih peran teknologi dalam mendukung pengelolaan limbah jelantah di lingkungan masyarakat dan di rumah sakit sendiri Bu? Peran teknologi Iya, ya. peran teknologi. Kalau sangat-sangat membantu ya. Jadi peran teknologi ini kalau dulu kan memang medsos itu belum ada ya. Iya, masih. Ketika kita mau sosialisasi gitu ya, itu sangat-sangat terbatas, mungkin hanya melalui pertemuan-pertemuan gitu ya. Dulu ketika saya masih awal-awal mengenalkan itu juga saya memberikan iming-iming gitu ya. Maksudnya biar masyarakat itu mau Tertarik, kumpul ya. ya, mau kumpul mendengarkan edukasi Edukasi, tentang jelantah itu ya. apa sih iming-imingnya gitu ya. Itu tadi saya mengadakan pelatihan buat sabun kayak ya. gini dari jelantah. Kemudian pelatihan juga membuat lilin, sehingga ini ada pelatihan gratis gitu kan, mereka mau datang gitu. Nah ketika mereka sudah datang berkumpul, barulah saya menyampaikan edukasinya bahwa kalau minyak jelantah itu dampaknya seperti yang tadi yang saya sampaikan, dan ada manfaatnya juga gitu. Jadi nggak semuanya sih ya, nggak semua jelantah yang didonasikan ke kami itu terus kami buat sabun, enggak. Tapi memang ada beberapa yang kami setor ke pengepul, tapi yang memang kami sudah yakin bahwa itu nanti untuk dibuat biodiesel. Jadi untuk bahan bakar ya, bahan bakar. Nah itu kalau di Blora memang belum ada ya pabriknya, itu ada di daerah Semarang, daerah Surabaya itu sudah ada. Jadi selain tadi menghindari dampak ya untuk kesehatan dan lingkungan, juga menurunkan angka oknum dalam tanda petik, oknum yang menjernihkan jelantah. Nah ini yang kita harus waspada ya. Jadi kalau kalian mau masak, beli minyak, usahakan minyak yang memang sudah kemasan. Ya. Jadi bukan minyak yang curah itu ya, kan ada ya minyak curah. Nah, khawatirnya apa? Minyak curah yang dijual di pasar, ya mungkin nggak semua ya. Khawatirnya itu dari hasil penjernihan minyak jelantah. Meskipun secara fisik itu bening, tetapi kandungannya itu kan sudah nggak aman untuk kesehatan. Itu jadi memang dengan adanya teknologi itu sangat membantu kami ya untuk sosialisasi, mengedukasi gitu. Bahkan dulu waktu saya juga lupa ya, pernah kami diminta TV swasta gitu ya, tapi bukan jelantah sister, waktu itu jelantah vouching. Jadi kegiatan pelaksanaan penggamilan kegiatannya itu di Jogja. Jadi dari TV swasta, boleh menyebut nama apa? Dari TV yang peduli tentang lingkungan ya, nanti boleh di googling ya. Jadi salah satu TV swasta itu meminta kami untuk ya diambil gambarnya gitu ya, kegiatan kita apa saja sih yang dilakukan yang bermanfaat gitu. Jadi itu udah TV nasional. Jadi meskipun jelek-jelek begini, saya pernah jadi artis ya. Artis jelantah tapi ya. Itu. Jadi sangat membantu sekali. Aku mau nanya nih Bu, menurut Ibu tantangan apa yang akan dihadapi jika kita menerapkan pengelolaan limbah jelantah dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya kalau menurut kalian apa ya? Kalau kamu sendiri misalnya punya jelantah di rumah, saya mau tanya dulu nih. Nah mungkin nih Kak, dari pengalaman sekitar ya, kalau ibu-ibu kan itu biasanya goeman, masih bisa digunakan lagi, tetapi itu kan ada dampak negatifnya untuk kesehatan kita gitu loh Ibu. Jadi ibu-ibu itu
alah masih banyak, masih bisa dipakai gitu loh. Jadi Goeman gitu. Jadi benar sekali ya Mbak Kusnul. Jadi eh, jelantah itu misalnya dipakai goreng yang biasa, misalnya goreng kerupuk tahu itu yang nggak Iya. cepet berubah warna itu, misalnya 3 kali itu memang kan masih warnanya Warnanya masih jernih. ya, Iya. belum terlalu hitam Hitam. kan. Nah, memang kendalanya di situ untuk menyadarkan ibu-ibu khususnya ya dan masyarakat bahwa minyak yang sudah dipakai 3 kali itu sebenarnya sudah nggak aman gitu ya, sudah nggak aman. Ya tadi kendalanya itu eman-eman gitu ya. Para ibu-ibu itu hemat gitu loh, Iya. bisa dapat eman dibuat. Iya betul. Jadi sayang ini kayaknya, jangankan masyarakat, saya di rumah sendiri ya, kadang anak saya itu kan biasa ya, misalnya Bu ini saya mau ini goreng apa gitu ya, silahkan gitu, terus pakai minyak yang baru. Saya kan sudah pesennya gitu, yang di penampungan jelantah itu ya kadang saya kan nggak segera saya tampung di Tampung. jerigen yang besar Iya. ya, masih di tempat jelantah yang di dapur. Biasanya bas Nah, biasanya anak-anak juga suka gitu. Terus anakku eman-eman juga gitu. Jangankan orang luar ya, Iya. anggota keluarga saya sendiri kadang gitu. Terus Insting wanita ya. iya kayak gitu. Jadi memang kendalanya untuk menyadarkan betapa memang apa bahaya terutama untuk kesehatan ya, Iya. itu memang belum. Jadi saya juga pernah ke penjual-penjual gorengan gitu ya di sekitar dulu. Ridosona kan belum banyak ya, masih di alun-alun pusatnya ya. Iya. Terus saya iseng-iseng juga survei gitu ya, maksudnya Mas ini kalau habis jualan jelantahnya dibuang kemana gitu kan? Nggak pernah saya buang Mbak gitu. Nah nggak ada sisanya gitu kan? Ya ada sih sedikit, terus nanti kan ditambah yang baru kan sayang, iya kan? Makanya terus iya, jadi sayang minyak jelantah yang mungkin sudah kemarin misalnya ya kan sudah pakai dua tiga kali misalnya ya, terus ditambah yang baru, yang lama kan berarti sudah 5 kali 4 kali ya kan. Nah seperti itu. Jadi terus saya sampaikan, Mas kalau bisa gorengnya pakai minyak secukupnya saja. Jadi ketika sisa itu nggak sayang untuk nggak dipakai lagi gitu. Sehingga kalau mau goreng yang baru pakai minyak yang baru. Jadi jangan dicampur, itu sangat eman-eman sekali kesehatan kita ya. Gitu. Baik Ibu, jawabannya sangat menarik sekali ya. Baik Ibu, aku mau tanya lagi nih. Menurut Ibu, metode pengelolaan limbah jelantah apa saja yang paling umum dan paling efektif untuk menghasilkan produk tertentu, misalnya biodiesel, sabun, dan lilin? Yang paling efektif itu ya. Kalau selama ini yang pernah saya pengalaman ya, yang sudah saya alami itu lilin ya. Sepertinya lilin itu lebih kebermanfaatannya itu kayaknya lebih banyak orang suka lilin daripada sabun. Kenapa? Kalau sabun ini kan nggak bisa dipakai mandi ya, karena belum diuji secara laborat aman nggaknya. Ya. Kalau lilin kan kita nggak memakai atau bersentuhan dengan kulit langsung ya, jadi bisa dipakai untuk penerangan, kemudian aromaterapi ya, kayak gitu. Kalau biodiesel itu butuh yang banyak volumenya, kemudian harus dikirim ke pabrik atau ya perusahaan yang memang mengolah biodiesel seperti itu. Bahkan kalau di Bali itu sudah ada lembaga, bahkan sekolah yang memang peduli alam gitu. Jadi di sekolahnya itu menggunakan biodiesel dari minyak jelantah. Gitu. Seru ya kalau misalnya di sini bisa. Gitu. Baik Ibu, jawabannya sangat luar biasa sekali. Aku juga mau tanya nih Bu, menurut Ibu bagaimana cara memastikan kualitas produk yang dihasilkan dari limbah jelantah dan standar kualitas apa yang perlu dipenuhi? Untuk yang produk dari jelantah ya. Nah, memang ini masih butuh perjalanan panjang ya saya rasa ya. Kalau misalnya sabun, ini kan masih terbatas untuk sabun cuci saja ya, cuci piring, bukan cuci baju tapi cuci lap ya, mungkin ya serbet misalnya kayak gitu. Nah mungkin masih butuh cek laboratoriumnya, keamanan untuk uji kulitnya ya, keamanannya seperti itu. Memang kami belum sampai melangkah ke sana. Ini
baru sebatas pemanfaatan yang daripada dibuang gitu ya. Jadi mending didonasikan ke kami ya, sehingga bermanfaat untuk tadi pencegahan dini penyakit tidak menular ya, gitu bisa untuk untuk masyarakat banyak. Jadi bisa dipakai tadi deteksi gula darah, bisa kayak gitu ya untuk cek-cek kesehatan. Dan waktu kegiatan yang saya sampaikan tadi, yang waktu baksos itu, dan saya juga menemukan beberapa orang yang memang gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kayak gitu. Dan kebetulan kami juga punya tim kami yang Jelantah Sister itu ada dokter umum, gitu ya. Jadi waktu kegiatan itu konsultasi langsung dengan dokter, dengan ahli gizi, yang kita sebagai perawat yang melakukan pemeriksaan, kayak gitu. Jadi tim yang solid ya, saya rasa. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya. Untuk Ibu Yuni, aku mau tanya nih pada Ibu sebagai dosen keperawatan. Menurut Ibu, tips praktis apa yang bisa diberikan kepada pendengar atau penonton untuk mengelola limbah jelantah di lingkungan masyarakat sendiri? Baik. Terima kasih sebelumnya ya, sudah difasilitasi. Jadi saya mengedukasinya nggak usah susah-susah nih ya. Sudah difasilitasi, jadi sekalian saya satu kali ngomong sudah masyarakat luas teredukasi gitu ya. Jadi gini, untuk permasalahan limbah minyak jelantah ini alangkah lebih baik jadi diusahakan setiap rumah tangga gitu ya. Setiap rumah tangga itu bisa mengumpulkan minyak jelantahnya. Jadi jangan dibuang gitu ya. Jangan dibuang, dikumpulkan sedapatnya lah ya, nggak usah banyak juga nggak masalah. Terus warnanya sampai yang hitam, sehitam-hitamnya pun ya. Sehitam itu ya. Seperti kulit saya ya. Sehitam-hitamnya minyak jelantah itu jangan dibuang. Jadi dikumpulkan gitu ya. Nah, nanti kalau ketika sudah sekiranya kok sudah penuh gitu ya wadahnya, kami akan mengambil gitu ya, menghubungi kami, bisa kami ambil, atau misalnya butuh wadah gitu ya. Jadi ada beberapa dalam tanda petik pelanggan ya. Jadi ada temen yang hobinya masak, kemudian rutin mengumpulkan jelantah. Itu saya sediakan jerigen yang 5 literan. Jadi saya antar ke rumahnya. Nanti kalau sudah penuh dia ngebel, ini sudah penuh tuh, bisa diambil. Saya ngambil sambil memberikan jerigen yang kosong. Nah seperti itu. Jadi harapannya ya seperti itu biar lebih bermanfaat limbahnya. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Terima kasih buat Ibu Yuni atas waktunya dan jawaban yang sangat menarik. Terima kasih juga buat penonton telah mendengarkan episode podcast kali ini tentang NES Peduli Bumi, limbah jelantah jadi solusi eco-friendly. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan wawasan tentang bagaimana tenaga kesehatan dan juga masyarakat supaya dapat mengelola limbah jelantah yang baik. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini agar tidak ketinggalan topik ya. Jika kalian punya pertanyaan, ide, atau pengalaman yang ingin dibagikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan hubungi kami di media sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat berinovasi di masa depan kesehatan yang lebih baik. Betul sekali nih Kak Husnul. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton podcast kali ini. Untuk penonton podcast kali ini, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan subscribe di YouTube UED Kampus Region 4 ya. Sebelum kita akhiri podcast pada sore hari ini, ayo kita ucapkan jargon UED Kampus terlebih dahulu. KKM UED Kampus Region 4 berani berkarya di masa muda, hidup mahasiswa.